Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN 2023, perkenalkan nama saya Nizam Abbas. Saya adalah salah satu guru di MTS Negeri 1 Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dan juga sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 batch 3 di LPTK IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melakukan praktek mengajar secara luring pada siswa kelas 9 di MTS Negeri 1 Pohuwato dengan materi penyembelihan binatang. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Berhikmah untuk umat, membina, membimbing dan mendidik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Hari ini semua anak-anak saya lihat dalam keadaan ceria, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti pelajaran fikih tentang penyembelihan. Baik, sebelumnya anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita sama-sama buka dengan membacakan doa. Tetapi sebelumnya saya mohon angkat tangan dengan jujur. Siapa yang lebih awal datang tadi pagi? Saya. Ya, karena banyak yang datang lebih awal, ya saya mohon untuk satu orang memimpin doa. Saya tunjuk Nabila. Nabila kiranya bisa memimpin doa untuk membuka pelajaran hari ini. Silakan. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Anak-anakku sekalian, setelah berdoa untuk supaya pelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, saya ingin mengecek kesiapan kita. Apakah kita sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya. Kesiapannya adalah dibuktikan dengan anak-anak. Saya mohon berdiri sebentar. Ya, semuanya berdiri. Baik. Kerapihan pakaian bisa menunjang pembelajaran hari ini. Oke, silakan duduk kembali. Kemudian selanjutnya tolong, kalau memang kita sudah siap belajar, semua perangkat pembelajaran kita hari ini, buku, pulpen sudah disiapkan. Buku yang ada di atas meja semua adalah buku yang menyangkut pelajaran hari ini. Tolong pelajaran yang lain disimpan dulu di dalam tas. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, maka sebelumnya saya absen dulu. Baik, yang namanya saya panggil agar menjawab hadir atau siap ya. Andika Irlaima. Hadir. Dionaldo Octavian Hasan. Hadir. Fahri Polimengo. Hadir. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Semuanya hadir hari ini ya? Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini semua kita hadir di sekolah hari ini. Baik anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Supaya lebih ceria, supaya lebih semangat menyanyinya, saya mohon semua berdiri dulu. Ya, saya mohon semua berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Saya mohon semuanya menyanyi ya. Garuda Pancasila, aku
Cukup. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali. Baik, anak-anakku, tadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu pahlawan nasional. Pahlawan nasional ini adalah salah satu pahlawan yang sangat berjasa untuk kita semua. Kira-kira ada yang kenal Bapak yang ada di gambar ini? Soekarno. Ya, Insinyur? Soekarno. Ya, siapa lagi? Angkat tangan. Siapa lagi yang bisa mengenali orang yang ada di gambar ini? Tokoh ini? Supratman. Siapa lagi? Coba dilihat baik-baik. Siapa? Hajar Dewantara. Ya, ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tahu Bapak Ki Hajar Dewantara? Bapak Pendidikan Nasional. Iya, Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah Bapak Pendidikan Nasional. Nah, apa tujuan saya menampilkan beliau ini? Saya ingin anak-anakku sekalian, ada hal-hal yang wajib kita teladani dari diri seorang Ki Hajar Dewantara. Apa saja kira-kira itu? Nah, ini sikap teladan yang ada pada diri Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, beliau ini, Bapak Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh yang tidak pernah berhenti belajar. Ya, sekiranya anak-anakku sekalian, karena kalian adalah generasi penerus perjuangan ini, kiranya bisa mengikuti jejak daripada Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, apalagi yang perlu kita teladani pada diri Bapak Ki Hajar Dewantara? Beliau berani mengemukakan pendapat dan pikirannya untuk membela tanah air. Jadi kalau kita rajin belajar, rajin mencari tahu, tidak putus asa, tidak berhenti untuk belajar, maka insya Allah kalian akan menjadi pemimpin masa depan nanti. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, tibalah kita pada materi kita hari ini adalah tentang penyembelihan binatang. Sebelum saya lanjutkan, anak-anakku sekalian, mungkin di kelas 7 atau kelas 8, kalian pernah mempelajari materi tentang makanan yang halal dan ya, makanan yang halal dan haram. Ada perbedaan antara makanan yang halal dan haram. Oke, kita lanjut. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian anak-anakku, apa tujuan kita belajar hari ini? Belajar tentang penyembelihan binatang. Tujuannya adalah diharapkan anak-anakku setelah mengikuti pembelajaran ini dapat mengetahui tentang ketentuan menyembelih binatang. Kemudian selanjutnya anak-anakku setelah mempelajari masalah penyembelihan binatang ini, anak-anakku dapat menganalisis mana binatang yang bisa disembelih, mana binatang yang tidak disembelih, bagaimana proses penyembelihan itu. Paham ya? Ya, supaya lebih semangat kita yel-yel dulu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, ulangi semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, terima kasih. Ini gambar binatang. Silakan diperhatikan. Ini ada berapa jenis binatang yang ada di dalam? Banyak. Nah, sekarang binatang apa saja kira-kira yang ada di sini?
Ini apa? Terus? Ini? Kalian sudah sebut semua binatang yang ada di dalam gambar. Apa kira-kira yang muncul dalam benak kalian tentang gambar ini? Yang ada hubungannya dengan materi hari ini. Bagaimana? Binatang? Binatang yang sering kita makan, DP daging. Apalagi? Hewan? Hewan yang halal atau binatang yang halal. Apalagi? Hewan peliharaan, ya. Semua jawaban kalian benar. Bahwa binatang yang ada di gambar ini adalah hewan peliharaan. Betul. Hewan yang halal dagingnya dimakan. Ada yang jawab binatang ini dagingnya sering kita makan. Betul ya? Iya. Kalau begitu Pak Guru lanjut. Nah kalau yang ini. Yang ini. Ini binatang apa saja yang ada di dalam gambar ini? Oke, ini ada apa ini? Baru? Terus? Iya, semua disebutkan satu persatu, luar biasa. Sekarang pertanyaan selanjutnya lagi, sama dengan tadi. Apa yang muncul dalam pikiran kamu tentang gambar-gambar ini? Bagaimana? Binatang haram. Apalagi tadi ada yang jawab? Hewan buas. Hewan liar. Apalagi? Pertanyaan selanjutnya, binatang itu bisa dimakan atau tidak yang ada dalam gambar ini? Benar atau tidak jawabanmu akan kita temukan pada diskusi nanti. Lanjut. Ini apa kira-kira gambarnya ini? Gambar ayam. Ayam masih bisa bernapas atau tidak ini? Tidak. Oke. Lanjut. Ini gambar apa ini? Dari dua gambar ini, apa yang muncul dalam benak kalian? Bagaimana? Binatang yang tidak bisa dimakan. Itu kan ayam. Tapi jadi bangkai. Tapi sudah jadi Bangkai. tidak bisa Dimakan. Kalau yang satu ini? Binatangnya? Haram. Oke, lanjut. Ini gambar binatang. Binatang apa ini? Soa-soa. Apa lagi? Apa pertanyaan yang muncul? Kenapa saya tampilkan gambar ini? Binatang yang sementara memangsa binatang lain. Bagaimana? Hewannya nanti jadi? Jadi bangkai. Apa lagi? Pertanyaan saya, daging binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang lain, dagingnya halal dimakan atau tidak? Tidak halal atau haram. Karena sudah jadi bangkai. Benar dan tidaknya jawaban kamu kita akan temukan pada diskusi. Lanjut. Binatang yang dipukul. Ya, biasa kita kalau di rumah karena makanan kucing ambil, kucing lari, kita pukul. Kalau misalnya yang kita pukul itu misalnya ayam. Dan ayam itu karena kita pukul mati. Apakah dagingnya bisa dimakan atau tidak? Tidak. Kenapa kira-kira? Karena mati cuma karena dipukul. Sebaiknya supaya dagingnya halal, binatangnya disembelih. Ya, lanjut. Bagaimana ini proses orang yang memburu binatang yang liar sulit dikendalikan?
Ini gambar orang yang sedang memburu. Dia menembak burung. Pertanyaan saya, burung yang ditembak itu mati, halal atau haram dagingnya dimakan? Halal atau haram? Benar itu halal? Ya. Salah atau benar kita akan temukan pada diskusi. Ya. Ini lagi binatang yang orang yang sementara ya memburu binatang yang liar, tapi yang diburu ini adalah binatang yang tadi kalian sampaikan pada gambar yang kedua. Binatang itu sementara diburu dengan panah. Kalau kena panah dan binatangnya mati, bagaimana dagingnya? Haram? Halal? Halal, yang lain jawab halal, yang lain jawab haram. Benar atau tidak jawabanmu? Intinya kita akan temukan pada diskusi nanti. Nah, ini orang sementara menyembelih binatang, tetapi binatangnya disembelih dalam keadaan berdiri. Bagaimana hukumnya orang menyembelih binatang dalam keadaan berdiri? Tidak boleh? Ya. Dalam agama tidak boleh? Betul? Bagus. Baik anak-anakku sekalian, itu salah satu gambaran dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Kalian sudah memperhatikan ada beberapa gambar yang saya tampilkan. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan berbagi kelompok. Kamu saya akan bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, nanti ini jadi kelompok 3, ini menjadi kelompok 4. Setiap kelompok tugasnya apa? Tapi sebelum kita masuk pada pembagian kelompok, sedikit saya berikan gambaran tentang penyembelihan binatang. Ini penyembelihan binatang pengertiannya secara bahasa dan istilah. Sembelihan dalam secara bahasa disebut dengan al-zakah, atau yang berarti bersih, suci, atau halal. Anak-anakku, penyembelihan itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-zakah, artinya bersih, suci, atau halal. Sedangkan secara istilah bahwa penyembelihan binatang itu adalah memutus jalan makan, minum, nafas, dan urat nadi pada pangkal leher binatang dengan menggunakan pisau, pedang, atau benda lain yang tajam. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa dengan proses penyembelihan maka daging binatang itu menjadi halal untuk dimakan. Ya, berarti binatang itu biar halal zatnya, tetapi kalau tidak melalui proses penyembelihan maka dagingnya menjadi haram. Hewan yang disembelih sesuai ketentuan agama menjadikan hewan sembelihan itu menjadi baik, suci, dan halal untuk dimakan. Baik, sekarang sudah berbagi kelompok. Ini saya tentukan menjadi kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan ini menjadi kelompok 4. Ya, biar semangat, kita yel-yel dulu. Semangat pagi. Pagi. Baik. Apa tugas kelompok? Tugas kalian adalah yang pertama, silakan mengamati video yang sebentar akan saya tayangkan. Video tentang penyembelihan. Kemudian yang berikut, anak-anak sekalian catat hal-hal yang penting yang kamu temukan dalam video tadi. Jadi sebentar video saya akan putar. Kemudian kamu mencatat hal-hal yang penting. Kemudian didiskusikan dengan kelompokmu hasil pengamatan kamu ya.
Jadi masing-masing kelompok mendiskusikan apa hasil pengamatannya. Selanjutnya setelah didiskusikan, setiap kelompok diwakili oleh satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, setelah itu kelompok lain akan menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok yang telah mempresentasikan. Paham? Ada pertanyaan? Sebelumnya ada pertanyaan? Ini satu orang tidak sempat bawa pulpen. Baik, kebetulan saya punya pulpen 2. Ya, 1 saya pinjamkan sama kamu ya, kasih pulang ya. Nanti setelah pembelajaran. Baik, silakan anak-anakku sekalian. Selanjutnya saya akan putarkan videonya, silakan diamati dan hasil pengamatannya nanti didiskusikan. Saya beri waktu dalam mengamati video ini selama 10 menit. Kata sendiri dalam bahasa Arab maksudnya orang yang menyembelih. Ya, baik. Jadi sekarang tugas kalian setiap kelompok setelah mengamati video tadi, hal-hal apa yang kalian temukan dalam video ini, maka tugas selanjutnya adalah silakan didiskusikan setiap kelompok. Setiap kelompok mendiskusikan hal apa saja yang ditemukan di dalam video tadi. Silakan didiskusikan. Kemudian sebentar akan dipresentasikan oleh masing-masing perwakilan kelompok. Pertanyaan tadi, pertanyaan apa? Tulis atau jawaban sudah tulis. Jawaban tadi sudah pas ditulis. Ya, langsung. Ya, langsung ke sini. Kelompok 3 ya. Itu saja. Ya, waktunya 5 menit untuk mendiskusikan ya. Pokoknya Mbak jawab, anggap tidak ditulis apa, pokoknya jawab sesuai bahasamu saja kalau ini. Ya, cukup. Nah,
hasil diskusinya cukup menurut saya. Nah, sekarang tugas kelompok selanjutnya adalah mempresentasikan hasil diskusi. Dipresentasikan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan setiap kelompok. Baik, saya mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan salah satu perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kalau boleh dibaca di. Ya, silakan kelompok 1. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang rukun, syarat, tujuan, dan alat penyembelihan yang akan dibacakan oleh Sri Rahmawati Lasantu. Dipersilakan. Ya, Sri Rahmawati Lasantu, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan memaparkan hasil diskusi kami terkait video berikut. Yang pertama, rukun binatang yang akan disembeli masih dalam keadaan hidup. Binatang yang mati bukan karena disembeli berarti sudah menjadi bangkai. Yang kedua, binatang yang akan disembeli adalah binatang yang halal baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Yang ketiga, tujuan penyembelihan. Tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Hewan yang disembeli sesuai dengan ketentuan syara atau hukum agama halal dimakan. Hewan yang disembeli tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara haram dimakan. Misalnya, menyembeli tidak menyebut nama Allah tetapi menyebut selainnya. Hewan yang mati tidak karena disembeli juga haram untuk dimakan. Seperti bangkai, kecuali ikan dan belalang. Yang penyembelihan yang benar ialah penyembelihan binatang dengan tujuan yang diridhoi Allah. Yang keempat, alat penyembelih. Alat penyembelihan itu harus tajam sehingga memungkinkan mengalirkan darah dan terputusnya apa yang telah disyaratkan, sehingga tercabut nyawa binatang dengan tidak menyakitkan. Ijma ulama menyatakan bahwa alat penyembelihan bisa berasal dari benda yang terbuat dari logam, batu, kaca, sebilu yang semuanya mempunyai sisi yang tajam yang dapat digunakan untuk memotong. Alat penyembelihan tidak diperbolehkannya menggunakan tulang dan kuku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya kepada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, angkat tangan yang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin ditanggapi. Dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Ya, dari kelompok 4. Ya, kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, dibacakan tadi bahwa syarat binatang yang disembeli itu salah satunya adalah binatang yang halal. Mohon dijelaskan maksud binatang yang halal tersebut. Ya, jadi ini pertanyaan dari kelompok 4 kepada kelompok 1 yang tadi telah mempresentasikan. Pertanyaannya adalah, dibacakan tadi bahwa salah satu syarat binatang yang disembeli itu adalah binatang yang halal. Kelompok 4 ingin penjelasan dari kelompok 1 tentang apa yang dimaksud dengan binatang yang halal tadi. Begitu ya, kelompok 4 ya. Oke, silakan kelompok 1, ada yang anggota kelompoknya yang mau menjawab? Ya, Lianti, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jelaskan maksud binatang yang halal. Binatang yang halal adalah binatang yang dihalalkan oleh agama. Contohnya binatang ternak seperti sapi. Sapi tersebut dihalalkan dalam agama tapi harus melalui proses penyembelihan. Jawaban dari kelompok 1 bahwa binatang yang dimaksud dengan binatang halal itu adalah binatang yang dihalalkan oleh agama.
binatang itu dagingnya bisa dikonsumsi oleh Islam, oleh orang Islam, begitu ya. Tetapi kalaupun dia binatang yang halal, zatnya, dagingnya bisa dikonsumsi, tetapi harus melalui proses penyembelihan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi setiap kelompok sudah mempresentasikan dan kita sudah diskusikan dengan begitu semangat, begitu antusias anak-anakku sekalian. Selanjutnya anak-anakku sekalian, jadi materi penyembelihan hari ini kesimpulannya adalah dari kelompok 1 memberikan kesimpulan bahwa penyembelihan itu adalah memutus jalan makan, minum, napas, dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan menggunakan alat yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Jadi kesimpulannya yang pertama, beri penilaian untuk kelompok 1. Ya, dan nafas serta urat nadi pada leher binatang. Selanjutnya, rukun penyembelihan. Rukun penyembelihan ada 4. Yang pertama adalah orang yang menyembelih, kemudian binatang yang disembelih, tujuan penyembelihan, dan alat yang digunakan. Jadi anak-anakku sekalian, karena waktu telah habis, maka pelajaran kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah pelajaran hari ini sudah dipahami? Sudah. Apakah kita belajar hari ini merasa senang? Senang. Ya. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, dari beberapa kesimpulan tadi, saya mohon untuk setelah kembali ke rumah kita pelajari lagi materi tentang penyembelihan binatang. Anak-anakku, di akhir pembelajaran ini saya akan membagikan beberapa tugas. Saya akan berikan tugas kepada kalian semua. Ini adalah lembar kerja LKPD. Tugasnya dikerjakan di rumah. Per kelompok saya bagi 1, nanti diperbanyak oleh kelompok masing-masing. Ini LKPD, silakan dikerjakan di rumah. Dan sedikit petunjuk untuk saya berikan petunjuk. Di dalam mengerjakan LKPD ini, anak-anakku, ada link yang saya sudah cantumkan di dalam LKPD itu. Silakan kalian buka linknya, link YouTube-nya silakan dibuka tentang materi penyembelihan binatang. Setelah itu diamati dan anak-anakku sekalian silakan menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Jadi anak-anakku sekalian, LKPD ini dikerjakan di rumah dan saya akan kumpulkan pekan depan pada pertemuan minggu depan. Pada pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang kurban dan akikah. Jadi kurban dan akikah kaitannya sangat erat dengan materi kita hari ini, sebab pelaksanaan kurban dan pelaksanaan akikah pada intinya adalah melakukan proses penyembelihan. Baik anak-anakku sekalian, saya pikir demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kembali ke rumah, kiranya ditingkatkan belajarnya, dibuka-buka kembali materi yang telah disampaikan atau kita pelajari hari ini. Sekali lagi materi hari ini sampai di rumah tolong dipelajari kembali agar lebih dipahami lagi. Jadi anak-anakku sekalian, saya pikir demikian. Olehnya pembelajaran kita hari ini
marilah kita sama-sama tutup dengan membacakan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.